محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa lima syaa wa ja'ala min ibadihi man yarjus thawaba wa husnas sana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin saffatil khalqi wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil atskiya. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Tayyib. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kajian Ulumul Quran yang insyaallah kita akan membahas tentang klasifikasi tafsir, ya, anwa'ut tafsir wa aqsamuhu, ya, macam-macam tafsir, ya. Jadi klasifikasi tafsir di dalam menafsirkan Al-Quran. Silakan untuk mencatat, ya, apa yang akan kita sampaikan tentang klasifikasi tafsir, ya, di dalam Al-Quran. Tapi ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya adalah bahasa Al-Quran berupa bahasa Arab, ya. Sehingga lafadz dan juga kandungannya membutuhkan untuk ditafsirkan, ya. Karena memang tafsir itu tujuannya untuk memperjelas, ya, isi kandungan yang terdapat di dalam apa? Al-Quran, ya. Sehingga apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada kita semua manusia, ya. Karena tafsir ini tujuannya untuk memahami kitabnya Allah yang diturunkan di bumi ini, ya, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjelaskan makna-makna kandungan yang terdapat di dalamnya. Kemudian juga menyingkap, ya, hukum-hukum dan hikam-hikam yang ada di dalam Al-Quran, ya. Sehingga Al-Quran bisa dijadikan pedoman, ya, dijadikan panduan sebagai jalan hidup, ya, manhajul hayah bagi manusia, ya, supaya mereka keluar dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Itu sebenarnya fungsi tafsir, ya. Nah, di dalam menafsirkan Al-Quran ini nanti akan ada beberapa klasifikasi, ya, tafsir yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan apa yang dijadikan penjelasan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang akan
kita jadikan sebagai pedoman ya. Dijadikan sebagai acuan ya, di dalam menafsirkan apa? Al-Qur'an ya. Paham ya ikhwah? Ya. Makanya salah satu cakupan dalam kajian ulumul Quran itu adalah ilmu tafsir ya. Jadi ulumul Quran itu sifatnya luas ya. Sebagaimana sudah kita kaji dari awal sampai hari ini, ya, dari apa yang dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti ya, bahwa kajian ulumul Quran itu luas ya. Di dalamnya mencakup ilmu tafsir, ilmu qiraat ya kan, ilmu Rasm Utsmani yang kemarin sudah kita jelaskan ya kan, membahas tentang i'jazul Quran, nasikh wal mansukh ya kan, muhkam dan mutasyabih, ilmu i'rab, ilmu majaz, ilmu amsal ya, yang sudah kita jelaskan semuanya tadi itu namanya ilmu apa? Al-Qur'an. Nah, di dalam cakupan ilmu Al-Qur'an ada di dalamnya ilmu apa? Tafsir. Jelas ya? Nah, di dalam ilmu tafsir itu ada klasifikasi ya. Tafsir ya, yang menjadi acuan di dalam menafsirkan apa? Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu an. Ini riwayat dari Ibnu Abbas ya, berkaitan dengan masalah tafsir ya. At-tafsiru ala arba'ati aujuhin ya. Tafsir itu ada 4 ya. Jadi, klasifikasinya itu ada 4. Ada 4 macam ya. Yang pertama, ini perlu dicatat ya, ada 4 ini ya. Yang pertama adalah wajhun ta'rifuhu al-arab. Wajhun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha. Yang pertama, klasifikasi pertama yaitu tafsir yang diketahui dengan pendekatan ya, lisan Arab ya. Jadi tafsir yang diketahui kita merujuk dengan apa? Lisan apa? Arab, artinya bahasa Arab. Kembali kepada ya, ilmu lughah ya. Kaidah-kaidah apa? Dalam bahasa Arab. Itu tingkatan yang pertama ya. Karena memang Al-Qur'an diturunkan oleh Allah bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi harus paham bahasa Arab. Kaidah-kaidah ulumul lughahnya harus paham. Ya. Cara bacanya, nahwu sorobnya ya. Balaghah, ilmu bayannya, ya kan? Ilmu badi'nya. Makanya di dalam kajian ulumul Quran juga itu nanti akan dibahas tentang pendekatan-pendekatan kaidah bahasa yang sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu ya, tentang bagaimana tinjauan ya huruf saja ya. Huruf dalam Al-Qur'an, belum lafadz, belum isim, belum apa? Fiilnya yang sudah sangat jelas kemarin kita jelaskan. Ya, itu sangat luar biasa ya. Kandungan Al-Qur'an ya harus dipahami dengan pendekatan apa? Bahasa Arab. Jadi harus belajar bahasa Arab ya. Disiplin ilmu bahasanya ya, bahasa Arab itu wajib ya di dalam menafsirkan apa? Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan dalam apa? Bahasa Arab. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa apa? Arab. La'allakum ta'qilun ya, supaya kalian apa? Ya. Mempelajarinya, supaya kalian berakal, maksudnya betul-betul berpikir ya. Mempelajari, mengkaji bahasa ini ya. Kalau orang menafsirkan Al-Quran tidak paham bahasa Arab, pasti rusak tafsirnya ya. Pasti rusak ya. Ya. Bukan dimungkinkan, tapi sudah dipastikan pasti rusak ya. Saya jumpai banyak juga ya orang-orang yang dia penulis buku ya, yang mencoba untuk menulis
tafsir-tafsir dalam Al-Quran secara langsung, ya, sementara dia tidak punya basic bahasa Arab, ya, tidak pernah belajar bahasa Arab, ya, tidak paham kaidah-kaidah bahasa Arab, dia membaca dari terjemah saja, akhirnya menulis tafsir, ya, seakan-akan tafsirnya itu keren, ya, kontemporer, ya, tetapi menyesatkan banyak orang, ya, buku-bukunya bestseller, ya, tetapi menyesatkan jutaan orang, ya, karena tidak paham bahasa apa Arab, ya. Ya. Yang terjadi adalah cocok logi, dicocok-cocokkan, ya. Ya. Nabi Sulaiman itu, ya, bukan dari Yaman tapi dari Sulaiman, nah gitu. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman itu, ya, adanya di Jawa, ya. Adanya di mana? Di Jawa, di Jogja kan. Sulaiman kan dari kata Sulaiman. Akhirnya cocok logi begitu. Dan orang awam yang membaca seakan-akan keren. Oh, ternyata benar ya. Nabi Sulaiman orang Jawa ternyata, orang Jogja, ya, orang Sleman, ya. Karena tidak paham bahasa Arab itu, akhirnya dicocok-cocokkan. Orang kita kan seneng ya, orang di Indonesia itu senang sekali. Cocok logi, dicocok-cocokkan, ya. Ya, digadok-gadokkan kalau orang Jawa itu, ya. Itu yang terjadi karena tidak memahami bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Dia kemudian membaca Al-Quran dan menafsirkan dengan logikanya tanpa memahami bahasa Arabnya. Ya. Makanya nulis buku, ternyata surga tidak kekal, ya. Bukunya bestseller, ya. Padahal itu menyesatkan banyak orang. Ini kejadian seperti itu terjadi karena menafsirkan Al-Quran tanpa landasan ilmu apa? Ilmu bahasa Arab. Makanya kata Ibnu Abbas di sini, ya, tafsir yang pertama itu adalah wajhun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha. Jadi tafsir yang dikembalikan, ya, rujukannya kepada lisan apa? Bahasa Arab. Ya. Jadi harus belajar bahasa Arab. Ya. Kalau nggak belajar bahasa Arab, ya nggak mungkin dia bisa memahami apa? Al-Quran. Ya. Karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Jelas ya. Sehingga di situ nanti paham pendekatan kata, kalimat, ya, isim, fiil, ya. Itu orang bisa paham. Apakah ini redaksi dari kalimat ini, kata ini adalah am ataukah khas, mutlak ataukah muqayyad, ya kan? Ini majas ataukah hakiki, ya kan? Ini redaksinya istifham, pertanyaan ataukah bukan, ya. Sampai ini dibaca rafa, nasab, jar, ya kan? Itu semua harus memahami, ya, usul bahasanya, ya. Yaitu bahasa Arab, ya. Makanya Imam Syatibi rahimahullah di dalam kitab Al-Muwafaqat, beliau mengatakan, man arada, siapa yang menginginkan tafahum al-Quran, memahami Al-Quran. Ya. Jadi kalau orang ingin memahami Al-Quran, ya, famin jihati lisanil Arab yufham, maka harus dilihat dari sisi apa? Bahasa Arabnya, baru bisa dipahami. Ya. Wala sabila ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhil jihah. Jadi tidak ada jalan lain untuk memahami, ya, tafsiran Al-Quran selain dari jalur ini. Jadi harus memang bahasa Arab. Paham ya Abdul Aziz ya? Jadi memang harus dalam apa? Pemahaman bahasa Arab, ya. Jadi kalau nggak paham bahasa Arab, ya jangan ngajar tafsir, paham ya? Ini banyak juga saya lihat ya di kajian-kajian, ada orang buka majelis tafsir tapi tidak punya basic apa? Ilmu bahasa Arab. Itu lebih bahaya, ya, bahaya sekali.
Bukan mencerahkan tapi menggelapkan. Nah, gitu ya. Bukan menunjukkan tetapi apa? Menyesatkan. Karena bicara tafsir nanti akan bicara hukum, ya kan? Akan bicara hikmah, ya. Akan bicara halal haram, ya. Kalau dia tidak paham bahasanya, nanti bisa fatal, bahaya itu, ya. Makanya kalau ingin menafsirkan Quran, jalur pertama yang harus ditempuh adalah dia wajib, ya, paham bahasa Arab. Ini tidak ada jalan, bahkan kata Imam Syatibi itu, untuk memahami Al-Quran kecuali jalur bahasa Arab, ya. Jelas, ya. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Sunda atau bahasa Jawa, ya. Bukan bahasa Bugis atau bahasa Batak, ya. Tapi bahasa apa? Makanya kecintaan terhadap bahasa Arab itu bagian dari agama, ya. Kalau ada orang seperti orang liberal yang anti Arab, ya, anti bahasa Arab, itu menunjukkan kemunafikan, ya. Menunjukkan apa? Kemunafikan. Kita tidak bisa berpisah dari bahasa Arab, ya. Al-Quran bahasanya Arab, ya. Jangan gara-gara melestarikan kebudayaan lokal kemudian Al-Quran diganti bahasa Jawa, ya nggak bisa, ya. Sebagaimana Sonagorgonya, ya, mencoba menjawakan Al-Quran menjadi kitab baru, yaitu kitab Darmo Gandul, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi mau tidak mau orang untuk memahami Al-Quran ya harus belajar apa? Bahasa Arab, ya. Ya. Jelas, ya? Jadi sekali lagi, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, ya. Jadi Allah memang menurunkan apa? Al-Quran itu dalam bentuk bahasa apa? Bahasa Arab, ya. Jadi uslubnya bahasa Arab, makosidnya juga bahasa Arab, ya. Karena memang bahasa Arab itu satu-satunya bahasa, ya, yang paling detail, ya, yang paling lengkap, ya. Satu-satunya bahasa yang memiliki usul, ya, memiliki usul dan furuknya, ya. Berbeda dengan bahasa-bahasa lain, ya, berbeda dengan bahasa-bahasa apa? Lain, ya. Jelas, ya? Ya. Makanya dulu Imam Syafi'i rahimahullah belajar bertahun-tahun, ya. Ya. Belajar bertahun-tahun tentang bahasa ini, bahkan beliau hidup di tengah orang-orang yang masih murni bahasanya, orang-orang Arab yang masih murni bahasanya, untuk menyelami bagaimana syair-syair Arab, bagaimana bahasa-bahasa asli Arab, ya, diwanul Arab, ya. Sehingga para ulama dulu menjadikan sebagai rujukan. Ibnu Abbas sampai mengatakan asyiru diwanul Arab, ya. Syair itu, ya, syair-syair Arab itu menjadi satu rujukan, ya, ya. Menjadi rujukan induk, ya, di dalam apa tadi? Menafsirkan Al-Quran. Fa'idha khafiya alaina al-harf, ya, minal Quran alladhi anzalahu Allah bilughatil Arab raja'na ila diwaniha, ya. Faltamasna dzalika. Jadi kalau memang terjadi satu masalah, ya, di dalam memahami Al-Quran, ya, ada satu huruf atau kalimat yang tidak dipahami, itu bisa kembali ke bahasa Arab. Jelas, ya? Pernah ada orang sengketa datang, ya, ya, kepada sahabat Umar, ya, yaitu tentang masalah sumur, ya. Jadi sahabat Umar memahami makna fatir, fatirus samawati wal ardh, ya. Ya. Tentang makna fatir di dalam Al-Quran, Umar memahami apa sih makna fatir itu, ya. Kalau diterjemah saja kan pencipta itu, ya. Tapi tidak sekedar pencipta, sampai datang dua orang yang sengketa kepada Umar. Seorang Badui yang Arab bahasanya masih murni, dia datang sengketa rebutan masalah apa? Sumur. Siapa sih yang pertama kali
menggali sumur ini. Ya. Maka si Badui mengatakan ana fatiru hada. Ya, akulah yang menggali pertama ya sumur ini. Belum ada orang lain. Paham ya? Nah, disitulah Umar memahami bahwa makna fatir itu adalah menciptakan sesuatu yang belum didahului sesuatu yang lain. Jelas ya? Tidak hanya sekedar menciptakan, tetapi memang Allah menciptakan langit bumi itu tanpa contoh. Kalau arsitek menciptakan atau menjadikan bikin masjid, rancang bangun, ya kan? Itu kan dia ada contoh sebelumnya, betul nggak? Kalau ada orang sekarang bisa menciptakan atau membuat HP, karena dia sudah ada contohnya gitu. Nah, kalau Allah menciptakan sesuatu nggak perlu contoh, nggak perlu desain, nggak perlu gambar, ya kan? Nggak perlu rancang bangun, ya, nggak perlu. Ya. Allah salah satu sifatnya adalah fatir, ya. Nah itu pendekatan pemahaman bahasa. Jelas ya? Jadi yang pertama adalah apa tadi? Tafsir dalam bahasa Arab ya. Jadi pendekatannya adalah bahasa Arab ya. Jadi memang harus mengetahui bahasa Arab. Nah, dengan pendekatan bahasa Arab itu kita bisa paham Al-Qur'an. Apakah ini isim, apakah ini fi'il? Orang memahami dari sisi isim dan fi'il aja itu udah ada bedanya. Kalau ya kalimat, lafadz ya misalkan, kalau dia fi'il itu ada zamannya, betul kan? Suatu pekerjaan itu pasti ada masa. Apakah masa lampau atau masa sekarang? Apakah isimnya, fi'ilnya maldi ataukah mudhari? Jadi kalau yang namanya fi'il pasti ada zaman yang mengiringinya. Tapi kalau isim tidak. Kalau isim tidak. Maka bandingkan ya ketika Allah ingin menyampaikan kepada umat ini ya, dalam bentuk firman Allah. Fi'il dan isim. Itu nanti ada satu hikmah yang ada di dalamnya. Contoh ya misalkan di dalam surat Al-Anfal ya, ketika Allah menjelaskan ya, di dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah itu tidaklah mengazab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Nah, di sini ada kalimat liyu'adzibahum. Adzaba yu'adzibu, fi'il mudhari' ta? Jadi Allah menjelaskan, Allah tidak akan mengazab umat ini selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Berarti zamannya apa itu? Ya. Zamannya zaman apa? Zamannya sedang. Zamannya apa? Sedang berarti apa? Mudhari. Waktu itu, ya. Atau zamannya zaman hadir. Ketika Nabi Muhammad masih hidup. Jelas ya? Berarti jaminan Allah selama Nabi Muhammad masih hidup, fi'ilnya fi'il apa? Mudhari waktu itu. Allah tidak akan mengadab umat ini. Sebagaimana umat-umat terdahulu diadab. Kaum Nabi Nuh diadab ketika Nabi Nuh masih hidup. Iya kan? Tapi umat ini nggak akan diadab. Wa anta fihim. Ya, wa makana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka umat ini ya. Sementara engkau berada di tengah-tengahnya Muhammad. Artinya fi'ilnya itu redaksinya fi'il ya. Fi'il apa? Mudhari. Hadir zamannya. Ya. Bandingkan dengan firman Allah di surat yang lain ya. Kalau di surat Al-Anfal tadi itu dengan redaksi fi'il. Jadi selama Nabi Muhammad masih hidup ya aman umat ini. Sekarang Nabi hidup nggak?
Maksudnya udah meninggal kan? Udah meninggal. Zamannya udah apa? Selesai. Jelas ya? Nah, yang tersisa apa sekarang? Yang tersisa ya, ada satu ya, pengaman lagi ya, benteng lagi. Yaitu wa makanallahu ya, mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab mereka sementara mereka istighfar. Ini lihat ya, redaksi dua apa namanya? Dua ayat ini. Jadi Allah menjadikan umat ini dua apa tadi? Dua benteng ya, keamanan. Satu, selama Nabi masih ada. Ini menggunakan redaksi apa tadi? Fi'il. Ada zamannya udah hilang. Tapi yang kedua tidak dibatasi dengan zaman, maka redaksinya menggunakan apa? Isim. Wa makanallahu mu'adzibahum. Bukan yu'adzibahum, bukan. Bukan liyu'adzibahum, tapi mu'adzibahum. Tidaklah Allah mengazab mereka. Menggunakan isim tanpa zaman. Artinya apa? Sepanjang zaman. Enggak dibatasi. Zaman lalu atau zaman sekarang enggak. Continue terus. Selama apa? Wahum yastaghfirun. Selama mereka yastaghfirun. Lihat, kalau dengan kata yastaghfirun, itu menggunakan apa? Fi'il mudhari'. Terus dia. Jadi selama dia yastaghfirun, Allah tidak mengatakan ya wahum mustaghfirun, tidak. Tapi menggunakan wahum yastaghfirun. Nah, ini kalau orang paham bahasa Arab itu dalam sekali makna ya. Dalam sekali apa? Makna. Ada papan tulis, ada spidol nggak? Saya biar kalian jelas itu cara memahami. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya tuliskan pakai tangan. Supaya kalian paham ya. Paham tentang pendekatan bahasa. Jadi yang pertama tadi apa? Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Yang kedua, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa hum yastaghfirun. Gimana caranya ini? Kelihatan nggak ini ya? Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Coba dicek. Nggak nyalip. Saya ulang. Jadi dibuka surat apa tadi? Al-Anfal ya. Ayat 33. Ya. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
Terus wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu surat Al-Anfal 33, lihat itu ya. Jadi ada dua kunci yang Allah berikan kepada umat ini. Jaminan umat ini tidak akan diazab oleh Allah. Yang pertama adalah selama Nabi masih hidup. Nah, menggunakan selama Nabi masih hidup itu redaksinya dengan fi'il liyu'adzibahum. Wa makana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Jelas ya? Karena fi'il itu ada zaman. Masa hidup Nabi zamannya itu. Nah, Nabi setelah wafat selesai itu. Zamannya telah selesai. Tinggal satu lagi, wa makana Allah mu'adzibahum. Dan tidaklah Allah mengazab mereka. Tetapi redaksinya menggunakan apa? Isim. Jelas ya? Kalau isim itu enggak dibatasi dengan apa? Zaman. Ya. Enggak lalu, enggak sekarang. Ya terus, ya isim. Ya enggak terbatas dengan zaman. Wahum yastaghfirun. Selama mereka yastaghfirun. Nah, yastaghfirunnya itu menggunakan fi'il. Istaghfara yastaghfiru. Ya. Menggunakan apa? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Mudhari itu maksudnya apa? Zaman sekarang dan nanti. Jelas ya? Luar biasa ya. Itu rahasia Al-Quran. Jadi selama orang masih istighfar, terus Allah berikan keamanan. Enggak turunkan azab. Allah tidak akan menurunkan azab. Ya. Ya. Itu makna dari wa makana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allah mu'adzibahum wa hum Jelas ya, ini contoh ya. Pendekatan bahasa itu di dalam menafsirkan apa? Al-Qur'an. Jelas ya ayatnya ya. Nah, jadi sekali lagi kalau menafsirkan Al-Qur'an harus kembali kepada bahasa Arab. Sehingga kita paham, oh ini isim, oh ini fi'il, ini huruf, ya kan? Apakah ini sirahnya adalah pertanyaan, kalamul insya, ataukah ya ini bahasanya bahasa isyarah, ataukah hakiki, ataukah majas, ya kan? Ini am ataukah khas, ya, mutlak ataukah muqayyad, ya. Itu semua dilihat dari kajian bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, wajhun ta'riful Arab min kalamihi. Ya. Ini klasifikasi yang pertama ya. Jadi menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan bahasa ya. Yang kedua, wa tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahalatihi. Ya. Tafsir yang tidak ada uzur seorang pun. Ya. Jadi tafsir yang tidak ada uzur seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Artinya apa? Tafsir yang secara ya, spontanitas ya, orang itu paham. Dilihat dari terjemahnya itu orang paham. Karena dari lafadznya itu sudah sangat jelas. Ya. Misalkan ayat-ayat yang bicara tentang masalah halal, haram, ya. Masalah akidah, itu jelas semua. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang semua paham itu makna la ilaha illallah. Fa'aqimus sholata. Maka tegakkanlah apa? Sholat, jelas. Jadi kata perintahnya jelas. Tegakkan sholat. Sholat itu apa? Jelas kan? Oh, yang dimaksud sholat itu yang penting eling. Nah, itu kacau lagi. Nah, ya. Banyak juga orang-orang kejawen atau orang-orang liberal itu ketika menyalahgunakan ayat, ya, membengkokkan makna ayat itu justru dengan kekacauan paradigma pikir mereka. Padahal ayatnya jelas, tegakkan sholat. Sholat kan paham, tak? Semua orang paham sholat. Sampai orang kafir pun paham itu sholat, ya kan? Ya. Jadi fa'aqimus sholata wa atuz zakata. Bayarlah zakat. Orang paham bayar zakat, ya. Bayar zakat, paham, ya.
semua paham ya. Sampai orang yang anti Islam pun paham zakat ya. Wa atiullaha wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi kalimatnya secara terjemah orang itu udah paham. Walaupun tidak sampai detail ditelusuri asal muasal kalimatnya, katanya, dilala alfatnya ya. Jadi tafsir yang mudah dipahami secara langsung ya. Orang-orang awam pun paham ya. Dan memang dalam Al-Qur'an ya, bahasanya bahasa yang sangat mudah ya. Sehingga ya, orang ya ketika membaca atau mendengar kalimat yang ada di dalamnya itu seketika itu dia paham ya. Jelas ya? Itu klasifikasi yang kedua. Abu Jahal aja ya paham itu. Perintah sholat ya, perintah zakat, datangnya Nabi sebagai utusan Allah itu paham. Karena lafadznya itu Al-Quran mudah dipahami ya. Lah Ustaz, saya dengar Al-Quran kok nggak paham ya, karena memang nggak belajar bahasa Arab tadi kan. Nggak belajar lisan apa? Lisan Arab. Berarti kalah sama Abu Jahal ya. Abu Jahal itu paham bahasa Arab ya. Jadi kalau Al-Quran dibacakan dia paham. Makanya kadang Abu Jahal, Abu Lahab, CS itu ketika Nabi membaca Al-Quran ya, para sahabat membaca Al-Quran, dia mengendap-endap, mencuri-curi waktu atau mencuri-curi kesempatan untuk mendengar apa? Bacaan Al-Quran. Iya. Walaupun mereka menolak gitu ya. Karena kesombongan. Nah yang ketiga, klasifikasi tafsir yang ketiga, wa tafsirun ya'lamuhu al-ulama. Tafsir yang diketahui oleh ulama. Jadi tafsir yang hanya diketahui oleh para siapa? Ulama. Jadi hanya ulama yang paham ini. Ya. Karena di situ membutuhkan ijtihad. Ya, membutuhkan apa? Ijtihad dan istimbat ya di dalam hukum-hukum syariat ya. Misalkan kalimat ini kalimat umum, ini kalimat khusus, ini kalimatnya kalimat mustarak ya. Memiliki banyak perspektif ya. Ya kan? Memiliki al-wujuh wan nadhair ya, banyak perspektif di dalam apa? Memahami satu kata. Yang sudah kita jelaskan kan dulu pembahasan tentang al-wujuh wan nadhair, perspektif di dalam memahami suatu kalimat. Ini yang bisa memahami adalah ulama. Contoh ya. Misalkan apa sih makna ihdinas siratal mustaqim? Ya, ihdinas siratal mustaqim itu apa? Nah, itu. Karena maknanya siratal mustaqim Islam, siratal mustaqim iman, ya. Siratal mustaqim adalah hidayah dan seterusnya. Banyak memiliki apa cakupan makna yang berbeda tetapi dalam satu rumpun, ya. Arti yang sama. Lafadz yang memiliki beberapa perspektif ihtimal makna, ya. Lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu bisa diketahui oleh siapa? Para ulama, ya. Jelas ya? Aula mastumun nisa, ya. Menyentuh perempuan yang membatalkan wudhu, apakah disentuh kulit ketemu kulit ataukah yang dimaksud di situ bahasa adalah bahasa halus, ya. Bahasa isyarat, ya. Itu adalah bagian dari apa? Menggauli istri. Apakah menggauli istri ataukah hanya sekedar menyentuh? Ya. Nah, itu butuh pemahaman siapa? Para ulama. Jelas ya? Ini klasifikasi yang ketiga. Nah, yang keempat ya, yang keempat kata riwayat Ibnu Abbas di sini adalah wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Wa tafsirun la ya'lamuhu illallah.
tafsir yang tidak diketahui kecuali Allah. Ya. Jadi tafsir yang hanya diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khusus ya. Ya. Yang mengetahui hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita tidak ada ruang untuk masuk di situ. Misalkan hal-hal yang sifatnya gaib ya. Urusan-urusan gaib itu urusan siapa? Allah. Ya cukup kita beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang memang mereka beriman pada yang gaib. Ya cukup kita beriman. Kalau urusannya gaib itu cukup apa? Beriman. Enggak butuh empiris, harus diteliti detail misalkan, dibuktikan secara kasat mata. Alam barzah misalkan. Alam barzah itu ada enggak sih gitu ya? Akhirnya dia pasang kamera kalau ada orang mati. Ya. Makanya ada YouTuber yang kacau itu ya. Orang mati dipasangin apa? Kamera atau CCTV. Bener nggak ada mayatnya? Mayatnya bangkit atau enggak? Ya. Itu kacau, nggak bisa begitu. Ya. Jadi ada sisi-sisi gaib yang itu hanya Allah yang mengetahui. Tidak perlu orang mendetailkan dalam bentuk apa? Empiris ya. Dibuktikan dengan panca indera, nggak perlu. Malaikat itu ada nggak sih misalkan? Ya Allah katakan ada ya ada gitu. Cukup kita beriman, jelas ya. Nggak perlu kemudian meneliti dunia malaikat supaya kelihatan malaikat bentuknya kayak apa misalkan. Ya, divisualisasi, ya nggak perlu. Ayat-ayat yang bicara tentang kiamat, ya. Ya kita cukup beriman kiamat pasti terjadi, tidak perlu spekulatif. Ya. Dengan menafsirkan dicocok-cocokkan. Dulu ada buku ya bestseller, yaitu buku tentang Dajjal itu ya. Dia kepengen mengungkap sosok Dajjal. Ya Dajjal kita yakin ada gitu. Tapi jangan dicocok-cocokkan dengan sesuatu yang terjadi saat ini dalam arti apa? Secara bentuk visual. Oh Dajjal itu ternyata sekarang sudah ada. Dalam bentuk wujud Sai Baba. Ketika buku itu ditulis, itu bestseller. Orang membaca, oh Dajjal sudah diturunkan Allah di India. Sudah muncul ciri-cirinya persis yang disebutkan dalam hadis. Nah, dia bisa merubah ini, merubah itu. Ya kan? Ternyata Sai Babanya belum sampai ke Indonesia udah mati. Bukunya nggak laku lagi sekarang. Ya. Bukunya tutup. Nggak laku lagi sekarang buku tentang Sai Baba itu. Ya. Tahu kan Sai Baba? Udah mati ternyata dia. Orang bikin spekulasi lagi. Kiamat. Kiamat itu dirahasiakan oleh Allah. Kita hanya dikasih informasi harinya hari Jumat aja. Tanggal berapa, tahun berapa, nggak dikasih tahu. Orang spekulasi dulu tahun 2009. Tanggal 9, bulan 9 2009, kiamat hati-hati. Enggak kiamat juga. 2010, tanggal 10, bulan 10, 2010, enggak kiamat juga kan? Nanti ada spekulasi lagi orang tanggal berapa sekarang? 2021. Ya, misalkan dibikin apa spekulasi tanggal sekian enggak bisa. Karena itu urusannya urusan apa? Gaib. Ranahnya ranah Allah ya. Enggak bisa kita membuat spekulasi, ya, tafsir, ya,
dalam masalah hal-hal yang memang hanya diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jelas ya? Jadi ada 4 ya. Ada 4 tafsir. Yang pertama adalah tafsir yang merujuk kepada kajian apa? Bahasa Arab. Yang kedua, tafsir ya yang tidak ada uzur bagi seorang pun untuk memahaminya. Jadi secara lafaz orang semuanya paham. Yang ketiga adalah tafsir yang hanya diketahui oleh siapa? Ulama. Jadi memang mutakhassis ya, ulama-ulama yang memang punya kapasitas untuk ijtihad dan istinbat ya. Yang keempat adalah tafsir yang hanya diketahui oleh siapa? Allah. Seperti contoh-contoh hal yang sifatnya gaib. Karena ranah gaib itu hanya Allah. Ya. Atau memang di Al-Qur'an itu juga ada huruf-huruf muqatta'ah ya. Alif lam mim ya, ha mim ya. Yasin, ya kan? Makanya para ulama ketika menafsirkan wallahu a'lam bimuradi, itu semua begitu.